Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan presentasikan hasil dari proposal bisnis jasa sarjana barbershop. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami, yaitu ada Anissa Ayala Putri, Ahmad Husain, saya sendiri Adi Swasono, Anjar Wulandari, dan Riko Jonathan Herianto. Nah, topik pembahasannya yaitu ada latar belakang, gambaran sarjana barbershop, visi dan misi sarjana barbershop, value proposition, STP, riset pasar, dan RAP. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Barbershop berasal dari kata barber, yang dalam bahasa Latin memiliki arti janggut. Janggut sendiri sangat identik dengan laki-laki. Dalam bahasa Inggris sendiri, arti kata barber yaitu orang yang bekerja menyukur rambut. Dengan begitu, barbershop dapat diartikan dalam tempat untuk menyukur dan merapikan rambut atau jenggot pria. Istilah barbershop di Indonesia masih cukup asing karena masyarakat Indonesia lebih mengenal pangkas rambut atau tukang cukur, terutama kalangan orang yang sudah tua. Beberapa halnya dengan kalangan muda yang mulai beralih menggunakan jasa dari barbershop. Barbershop sarjana adalah sebuah barbershop yang mengutamakan kenyamanan servis hasil yang memuaskan bagi para customer. Kami memanggil nama sarjana karena lokasi dekat dengan wilayah universitas, sehingga filosofinya barbershop ini memiliki mahasiswa karena juga menggunakan tukang cukur yang profesional, dalam arti beliau sudah sarjana atau lulus dalam bagian pangkas rambut. Sarjana barbershop didirikan pada tahun 2023 yang berlokasi di Jalan Kapten Suparman nomor 107 Proto Bangsan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah. Dan berikut merupakan gambaran dari jasa sarjana barbershop sendiri. Yang pertama yaitu ada haircut, dan yang kedua yaitu ada hair wash, dan dapat disaksikan juga yaitu di sebelah kiri ada before dan yang sebelah kanan yaitu ada after setelah melakukan di jasa sarjana barbershop ini. Yang berikutnya itu filosofi logo sarjana barbershop. Gambar pria melambangkan usaha jasa tersebut dikhususkan kepada kaum pria metroseksual. Artinya, arti warna tiang barbershop, merah ini melambangkan warna darah, putih sebagai warna dari kain perban, dan biru yang dianalogikan sebagai urat atau pembuluh vena tempat darah disedot. Sementara bulatan di atas tiang menggambarkan baskom tempat penyimpanan lintah, dan bulatan di bawah adalah baskom tempat penampungan darah. Tulisan STD 2023 yaitu barbershop ini berdiri sejak tahun 2023. Nah, berikutnya yaitu visi dan misi sarjana barbershop. Untuk misinya yaitu menjadi barbershop pria, dewasa maupun anak-anak yang termuka, profesional, serta berusaha untuk selalu memberikan kepuasan dalam setiap pelayanan yang diberikan. Untuk misinya itu ada 5. Yang pertama, melayani customer dengan mengutamakan profesionalisme, keramahan, kebersihan untuk meningkatkan kepuasan customer. Yang berikutnya yaitu memberikan pelayanan terbaik dalam penataan rambut pria paling top untuk date. Yang ketiga, menggunakan alat pangkas rambut dengan standar kualitas tertentu, juga memperhatikan kebersihan lingkungan. Berikutnya, memberikan garansi untuk customer jika terjadi kesalahan dalam pelayanan yang diberikan. Dan yang terakhir yaitu melakukan inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Nah, untuk value proposition-nya yaitu ada fasilitas barbershop yang nyaman seperti sofa, kipas angin, tempat air minum, koran, dan majalah. Terdapat promo Happy Hour yaitu setiap hari Jumat. Pembayaran dapat dilakukan dengan tunai maupun kartu debit. Yang terakhir menggunakan sosial media, WhatsApp dan Instagram. Selanjutnya yaitu ada STP. Yang pertama yaitu ada segmentation,
Segmentasi pasar yang digunakan sarjana barbershop dibagi menjadi 3 bagian, yaitu segmentasi demografis, segmentasi psikografis, dan segmentasi geografis. Yang pertama ada segmentasi demografis. Sarjana barbershop mengklasifikasikan pasar berdasarkan usia pelanggannya. Pasar utama yang diincar oleh barbershop kami ini yaitu kaum metroseksual dan juga para masyarakat bergaya hidup urban yang tinggal di daerah Magelang. Namun bagi para pelanggan anak-anak, pria dewasa pun tetap disambut hangat di dalam barbershop kami. Yang kedua yaitu ada segmentasi geografis. Barbershop kami didasarkan wilayah Kota Magelang atau dekat dengan universitas dan Akmil. Kawasan-kawasan elit yang bergaya hidup urban menjadi target utama kami. Selanjutnya yaitu segmentasi berdasarkan psikografis. Pelanggan dibagi menjadi berbagai kelompok. Yang pertama yaitu ada pria metroseksual atau gaya hidup urban, dan yang kedua yaitu kelompok customer kebutuhan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada targeting. Bagi usaha barbershop kami, target utama kami adalah para kaum metroseksual dan urban, baik remaja maupun dewasa yang tinggal di daerah Magelang. Kecenderungan para pria yang sangat peduli akan penampilannya dapat diasumsikan memiliki kebutuhan untuk melakukan perawatan rambut, di mana perawatan rambut merupakan suatu kepentingan bagi lifestyle mereka. Sehingga biasanya mereka akan menggunakan jasa pemotongan rambut dari jasa barbershop kami. Dan yang terakhir yaitu ada positioning. Sarjana barbershop melakukan positioning dengan tujuan untuk memberikan jasa perawatan rambut yang memberikan hasil yang memuaskan dan profesional. Moto utama dari barbershop kami adalah "Your style is defined by what makes you feel most comfortable." Dengan memberikan model rambut, baik model rambut vintage maupun modern, menciptakan hasil yang artistik, memuaskan segala keinginan yang para pelanggan simetris barbershop harapkan. Riset pasar, identifikasi responden. Yang pertama, jenis kelamin. Dari data riset pasar di samping, menunjukkan bahwa 100% responden berjenis kelamin laki-laki. Yang kedua, umur. Dari data riset pasar di samping, menunjukkan bahwa sebagian besar responden berusia 20 tahun, dengan persentase sebesar 45,2%. Yang ketiga, status. Dari data riset pasar di samping, menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki status sebagai pelajar atau mahasiswa, dengan persentase sebesar 54%, 23% dari pekerja, dan 18% dari masyarakat umum. 1. Apakah Anda pernah menggunakan jasa barbershop sebelumnya? Dari data riset pasar di samping menunjukkan bahwa sebagian besar responden pernah menggunakan jasa barbershop sebelumnya dan ada beberapa responden yang sudah memiliki tempat langganan sendiri. 2. Seberapa sering Anda menggunakan jasa barbershop? Dari data riset pasar di samping menunjukkan bahwa sebagian besar responden jarang untuk menggunakan jasa barbershop dikarenakan pertumbuhan rambutnya minimal 1 bulan sekali mereka akan menggunakan jasa barbershop. 3. Apa alasan Anda menggunakan jasa barbershop? Dari data riset pasar di samping menunjukkan bahwa sebagian besar tujuan responden datang ke barbershop untuk memotong rambut haircut agar terlihat lebih fresh dari sebelumnya. 4. Bagaimana kualitas yang Anda harapkan mengenai jasa barbershop? Dari data riset pasar di samping menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengharapkan mendapatkan pelayanan yang ramah, pemotongan sesuai dengan ekspektasi customer, dan hasilnya memuaskan sehingga para customer akan loyal pada usaha kami. 5. Apa yang Anda pertimbangkan ketika ingin menggunakan jasa barbershop? Dari data riset pasar di samping menunjukkan bahwa sebagian besar responden menjawab bahwa harga barbershop sangat berpengaruh besar terhadap keputusan pembelian. 6. Pelayanan seperti apa yang Anda harapkan ketika menggunakan jasa barbershop? Dari data riset pasar di samping menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengharapkan pelayanan yang ramah. 7. Berapa harga yang bersedia? Selanjutnya, hasil riset pasar mengenai berapa harga yang bersedia Anda keluarkan untuk menggunakan jasa barbershop. Dari data riset pasar di samping menunjukkan bahwa sebagian besar responden bersedia mengeluarkan uang sebesar Rp20.000 sampai Rp50.000 untuk menggunakan jasa barbershop.
Kemudian mengenai riset pasar, apakah dalam pelayanan jasa barbershop perlu menerapkan sistem paket? Hasil dari data riset pasar di samping menunjukkan bahwa sebagian besar responden memerlukan sistem bundling pada setiap barbershop. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah masyarakat masih banyak yang berminat pergi ke barbershop? Dari data riset pasar di samping menunjukkan bahwa sebagian besar responden menjawab bahwa masyarakat masih banyak yang berminat menggunakan jasa barbershop. Pertanyaan yang terakhir yaitu apakah Anda bersedia merekomendasikan jasa sarjana barbershop ini ke orang lain? Nah, dari data riset pasar di samping menunjukkan bahwa sebagian besar responden bersedia merekomendasikan jasa sarjana barbershop kepada orang lain karena kualitas dari sarjana barbershop itu bagus. Selanjutnya yaitu ada hasil riset pasar. Dari data riset pasar, identifikasi responden menunjukkan bahwa jumlah responden berasal dari semua kalangan laki-laki. Sebagian besar responden berusia 20 tahun dan sebagian besar responden memiliki status sebagai seorang pelajar atau mahasiswa dan juga pekerja. Dari data riset pasar, kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengharapkan pelayanan yang ramah, profesional, sesuai dengan ekspektasi customer, hasil yang memuaskan, adanya sistem bundling, juga menggunakan mesin cukur standar yang berkualitas. Selain itu juga responden bersedia mengeluarkan uang sebesar Rp20.000 sampai dengan Rp50.000 untuk menggunakan jasa barbershop itu sendiri. Selanjutnya ada rencana kegiatan dan penggunaan anggaran. Yang pertama, pengembangan pasar dan saluran distribusi. Di sini kami berencana untuk melakukan kegiatan pemasaran langsung melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook. Selain itu, kami juga berencana untuk menyebarkan brosur. Target capaiannya yaitu memperkenalkan produk baru kepada pelanggan dan membangun kesan positif kepada pelanggan untuk meningkatkan brand awareness. Pada kegiatan ini, penanggung jawabnya adalah Pancar. Yang kedua, pengembangan produk atau riset. Di sini kami berencana untuk melakukan pengembangan desain ruangan seperti membuat poster model rambut. Target capaiannya yaitu menghasilkan desain ruangan yang menarik. Pada kegiatan ini, penanggung jawabnya adalah Rosi. Yang ketiga, pembelian peralatan. Di sini kami berencana untuk memilih peralatan dan perlengkapan barbershop. Nama barang, kuantitas, satuan, dan harga barang terdapat pada tabel tersebut. Target capaiannya yaitu peralatan dan perlengkapan barbershop digunakan untuk memperlancar dan mempermudah proses pelaksanaan aktivitas dalam usaha sarjana barbershop. Pada kegiatan ini, penanggung jawabnya adalah Adi. Yang keempat, legalitas, perizinan, sertifikat, dan standarisasi. Di sini kami berencana untuk melakukan pendaftaran usaha sarjana barbershop. Target capaiannya yaitu untuk mendapatkan sarana perlindungan hukum dan mempermudah pengembangan usaha. Pada kegiatan ini, penanggung jawabnya adalah Riko. Yang kelima, belanja ATK dan penunjang. Di sini kami menghitung pengeluaran operasional dalam 1 bulan. Target capaiannya yaitu untuk memperlancar kegiatan operasional sehari-hari. Pada kegiatan ini, penanggung jawabnya adalah Anissa. Total dari rencana kegiatan dan penggunaan anggaran yaitu sebesar Rp10.040.000. Selanjutnya yaitu ada pamflet dari Sarjana Barbershop yang nantinya akan disebarkan secara online maupun secara media cetak yaitu brosur. Kesimpulan, setelah melakukan analisis menggunakan beberapa faktor dan melakukan riset pasar terhadap jasa sarjana barbershop, dari data tersebut menunjukkan hasil yang positif dari masyarakat terhadap usaha sarjana barbershop. Prospek usaha barbershop akan semakin cerah seiring dengan tingginya kepedulian kaum adam metroseksual untuk menjaga penampilan sehingga bisnis ini bisa dikatakan layak untuk dijalankan dan dengan keunggulan produknya cukup bersaing dalam pasar. Sekian hasil pemaparan presentasi proposal bisnis barbershop sarjana dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.